Oke, kali ini kita bahas kucing perkucingan. Saya mau jelasin ya. Kucing saya ini, anak saya ini tidak sama seperti kucing-kucing yang lain ya sayang ya. Kalau dia itu sejak dari lahir memang tidurnya di sini. Karena dia 2 mingguan ya. Saya selalu taruh di sini di dada saya. Jadi dia nempel banget ya sama saya. Dan dia itu kadang-kadang saya bersihkan giginya, terus kakinya, pantatnya bahkan BAB, pupnya di toilet ya, selalu saya cebokin ya, kalau habis dicebokin pakai tisu basah lagi. Jadi beda banget, enggak sama dengan kucing-kucing lain. Terus kalau misalnya saya private reading itu tarot, megang kartu, kalau dia ngegangguin itu hal yang wajar ya. Ada orang bilang kandangin dulu, saya tidak pernah ngandangin dia dimanapun ya, nggak pernah masuk kandang, saya bebasin. Tapi kalau pintu kebuka saya kasih talinya panjang banget ya. Jadi kalau dia juga samponya itu pakai sampo treatment, makanya sehalus itu. Karena saya nggak suka pakai sampo biasa itu, dia dia iya, bawaannya jadi kayak kucing biasa, kayak kucing kampung gitu ya, biasa aja sih, maksudnya nggak grooming gitu. Jadi dia selalu pakai sampo dari Novamos kalau nggak salah ya. Jadi apalagi yang mau ditanyain? eh Tunggu sebentar, saya mikir dulu. Oh iya, kalau makan juga dia itu mut-mutan. Dari lahir sampai sekarang dia itu tidak pernah makan makanan kering ya. Selalu makan wet food ya, makanan basah. Pernah saya kasih baru-baru ini dari Mister Empus ya, yang warna kuning, paling 2-3 biji dimakan sama dia, dan sampai sekarang masih udah berbulan masih ada di situ, dan dia tidak memakan memangnya. Memang makanannya adalah wet food, makanan basah. Semua gonta-ganti. Mau saya belinya juga nggak boleh banyak-banyak, harus beli dua-dua kardus, dua-dua kotak gitu ya. Karena kalau lebih nanti sampai 3 kotak dia akan bosen. Seperti itu sayang. Dari yang mahal sampai yang termurah sudah yang namanya wet food dimakan sama dia ya. Memang dia orangnya kucingnya bosenan ya. Terus mandinya, kalau waktu kecil dia mandinya itu memang 3 kali sehari ya, dan dia alhamdulillah sama sekarang dia baik-baik aja loh. Yang kata orang ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak. Kalau saya memang dari kecil dia itu mandinya 3 kali sehari. Beda, memang beda banget ya, 3 kali sehari dalam eh, sampai dia umur 5 bulanan, 4 bulan, mungkin 4 bulan atau 5 bulan ya. Dia mandinya 3 kali sehari. Dan kenapa seperti itu? Karena dia kalau makan tuh selalu belepotan ya, kayak orang, kayak kesurupan gitu ya. Terus kalau dulu dia nggak ngereok mandinya, sekarang udah suka ngereok kalau nggak pakai air panas, air hangat maksudnya ya. Dan kalau sekarang mandinya pakai air hangat. Terus apalagi, kalau misalnya dia habis pipis itu harus disiram dulu ya. Kalau nggak disiram dia lompat sana sini, dia orangnya juga pembersih ya. Jadi dia nggak mau kalau ada aroma bau seperti itu, harus disiram sama maminya. Kalau nggak dia akan marah, lompat sana sini gitu. Baru dia BAB, baru dia pup. Kalau nggak disiram pipisnya dia nggak bakal pup. Terus kalau saya bawa si Lulu keluar, pernah saya bawa ke hotel, tidur di hotel, sampai 2 hari dia nggak pup, nggak pipis, ditahan sama dia. Jadi memang Lulu bangsanya ribet banget ya. Dia nggak akan mau berjam-jam saya di luar sama dia, dia nggak bakal pup, nggak bakal pipis juga ya. Harus pipis di tempat dia, harus pipis di kamar maminya. Di sini aja saya kalau misalnya ada ini kesentuh atau memang saya megang kucing lain, dia akan marah sampai berhari-hari. Aneh banget memang. Saya juga bingung. Pokoknya dia beda banget dari kucing-kucing lain. Mungkin ada kucing kalian seperti itu, silahkan di komen ya. Kalau ini memang udah saya bilang, saya yang melahirkannya,
ya, anak saya ini ya. Jadi ini bukan kucing, ini anak bagi saya ya. Emang beda banget kalau mau apa namanya, mau di luar itu lama-lama dia akan tetap menahan pupnya dan pipisnya. Dia nggak akan mengeluarkan itu. Aneh banget. Kalau pagi-pagi itu kami sama-sama bangun, sama-sama pup gitu. Jadi maminya sampai jam 3 nggak tidur, dia juga kayak gitu. Kalau sama-sama, kalau saya bangun dia juga bangun, dia makan. Pokoknya ngikut maminya. Saya udah kasih anabul lain di sini biar dia nggak kesepian, biar ada temennya, dia nggak mau. Ya, malah dia lebih stres. Saat dia birahi juga, saya udah bayar 1 juta ya untuk pacak kucing, tapi dia nggak mau. Bahkan pulang-pulang yang ada tuh sakit flu. Dan saya udah beli berapa macam obat flu, dia nggak sembuh-sembuh. Tahu nggak apa yang saya buat? Saya hanya kasih kurkuma plus waktu dia flu itu ya, sampai ininya kayak gitu, terus suaranya sampai serak banget. Pokoknya pulang-pulang dia sakit dah ya. Terus pas dia sakit itu sampai saya mikirnya obat flu udah tak beli banyak ya, nggak ada yang cocok sama dia. Akhirnya saya inisiatif kasih air hangat doang ya. Air hangat saya spetin, spet yang kecil kecil tipis itu, yang paling kecil loh, spet suntikan yang tanpa jarum itu, tapi yang paling kecil ya. Saya spetin sampai 7 kadang 9 spet seperti itu ke mulutnya ya. Saya paksa aja gitu, dipaksa dibuka mulutnya. Kalau sama saya mah enggak enggak ada yang enggak mungkin ya. Jangan katanya, jangan kata kita nggak mau makan obatnya. Saya pil juga saya telan saya dorong langsung ke mulutnya, saya paksa buka, saya masukin ke dalam gitu. Terus saya kasih spet air ya. Jadi setelah saya kasih air hangat dia sembuh, dan sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah sakit. Saat mandi demam juga nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah ya. Jadi ini kucing saya ini cukup strong, dan semoga kedepannya selalu begitu. Dia dari usia 2 minggu udah pernah juga hampir metong ya, keinjak sama saya. Nggak tahu saya kalau dia ada di waktu kecil itu loh, waktu kecil udah tegang, udah badannya udah tegang. Terus saya tekan-tekan dadanya, terus saya tiup mulutnya, akhirnya bisa hidup lagi. Emang dia ini jodoh banget sama gue. Jadi begitu kisah si Lulu ini ya. Dia itu tidak pernah vaksin, tidak pernah dan kawin juga dia nggak mau. Yang pertama itu kawin paksa, terus dia nggak mau ya, waktu pacak kucing maksudnya ya, dia nggak mau. Terus kucingnya juga dibawa ke sini kan, itu garansi ibaratnya sampai hamil gitu, dibayar 1 juta. Tetap aja dia nggak mau. Akhirnya saya balikin kucingnya ke pet shopnya. Si Lulunya, karena kalau ada kucing lain dia bakal stres, nggak bisa tidur, nggak bisa makan ya sepanjang malam seperti itu. Meskipun, jadi apa gunanya saya bawa kucing lain ke sini kalau memang dia nggak mau kawin? Toh dia adanya sembunyi di badan saya gitu loh. Saya pernah inisiatif ambil kitten, maksudnya kalau yang kecil mungkin dia nggak bakal cemburu atau marah seperti itu ya, saya mikirnya begitu. Tapi enggak guys ya, dia nggak tidur, nggak makan, jadi kelelahan dan stres. Jadi ya begini, saya udah kasih dia main di luar, dan pintu itu kebuka, pintu depan ini kebuka tuh guys ya. Saya kasih dia itu main di luar. Saya udah kasih dia tali seperti ini, tapi dia nggak mau, dia tetap duduknya sama saya nih. Nggak tahu apa, memang dia sukanya seperti itu. Jadi bukan memang saya yang nggak bebasin dia, dilepas talinya juga dia bakal balik ke sini. Pintu dibuka lebar, dia di sini. Jadi seperti itu anak saya ini, agak beda memang ya. Dia introvert sayang. Bahkan saat birahi aja dia nggak butuh pasangan, cowok. Begitu loh sayangnya. Jadi dia itu nggak pernah tidur pakai kandang-kandang, dia selalu sama maminya. Boboknya juga dari kecil dia itu ada di ketiak saya. Gitu.